Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Areyu. Sebelum ke video jangan lupa subscribe, like, komen, share bila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya. Tahun 2023, tenaga outsourcing gantikan honorer PNS di Kepri. Gaji lebih gedean. Peta gaji tenaga outsourcing Pemda. Ikhtisar penghasilan bulanan tenaga outsourcing di instansi pemerintahan tahun 2021. DKI Jakarta. Sopir 5.344.000. Satpam 5.344.000. Tenaga kebersihan 4.858.000. Pramubakti 4.858.000. Papua. Sopir 4.256.000. Satpam 4.256.000. Tenaga kebersihan 3.869.000. Pramubakti 3.869.000. Jawa Timur. Sopir 4.135.000. Satpam 4.135.000. Tenaga kebersihan 3.759.000. Pramubakti 3.759.000. Kepri. Sopir 3.050.172. Satpam 3.050.172. Tenaga kebersihan 3.050.172. Pramubakti 3.050.172. Catatan, 1. Kecuali Kepri, berdasarkan ketentuan PMK nomor 60/2021. 2. Kepri hanya simulasi, berdasarkan UMP tahun 2022. 3. Selain gaji honorarium pokok, tenaga outsourcing juga berhak uang lembur dan uang makan. Dengan besar, semisal sopir dan satpam ditetapkan Rp13.000 per jam, uang makan Rp30.000 per hari. Tahun 2023, pemerintah resmi menghapuskan tenaga honorer di instansi pemerintahan, termasuk di Pemda. Sebagai gantinya, semisal tenaga administrasi, pemerintah merekrut pihak ketiga lewat skema tenaga alih daya alias outsourcing. Lalu berapa gajinya? Besaran gaji, seperti digariskan Kemenkeu, sesuai daerah masing-masing dan jenis pekerjaan alih daya. Security dan sopir semisal, gaji tertinggi di DKI Jakarta. Papua dan Jawa Timur menyusul di urutan selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 60/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, honorarium ditetapkan berdasarkan provinsi. Ketentuan Menkeu itu mengatur mengenai besar gaji pegawai non-PNS di instansi pemerintah, yakni kementerian, lembaga, KL. Dengan jenis pekerjaan, seperti security, sopir, OB hingga pramubakti. Konsekuensinya, besaran honorarium tenaga alih daya berbeda masing-masing daerah. Honorarium yang diberikan hanya kepada pegawai non-aparatur sipil negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang kontrak kerja, tulis PMK. Tahun 2023 bersih-bersih honorer PNS. Ikhtisar kebijakan penghapusan honorer PNS di tanah air. Tenaga Pemda. Ikhtisar. Dasar. 1 PP nomor
49/2018 2 PMK No. 60/2021 Kebijakan 1. Honorer PNS dihapuskan per tahun 2023 termasuk di Pemda. 2. Pekerjaan basic seperti A. Satpam B. Sopir C. OB D. Tenaga kebersihan E. Pramubakti F. Tenaga administrasi G. Dan sebagainya digantikan tenaga outsourcing. 3. Kecuali pekerjaan outsourcing, pegawai PPPK mengambil alih pengerjaan honor outsourcing. 1. Ditetapkan sesuai jenis pekerjaan dan daerah masing-masing. 2. DKI Jakarta tertinggi di tanah air, yakni Satpam dan Sopir Rp5.344.000 per bulan serta OB dan Pramubakti Rp4.858.000 per bulan. 3. UMP dan UMK bisa menjadi gambaran skema honor outsourcing. Honor Satpam dan Sopir tertinggi di DKI Jakarta, yakni Rp5.344.000 per bulan. Petugas kebersihan dan pramubakti Rp4.858.000 per bulan. Kemudian Papua, dengan honor Rp4.256.000 per bulan, untuk Satpam dan Sopir. Petugas kebersihan dan pramubakti ditetapkan Rp3.869.000 per bulan, sekaligus tertinggi kedua di tanah air. Jawa Timur, pekerjaan Satpam dan Sopir di instansi pemerintah Rp4.135.000 per bulan. Sedangkan honor petugas kebersihan dan pramubakti Rp3.759.000 per bulan. Namun, itu hanya hitungan gaji pokok, dan belum termasuk lembur. Nah, uang lembur Satpam dan Sopir ditetapkan Rp13.000 per jam, dan uang makan lembur Rp30.000 per hari. Seperti diketahui, pemerintah terhitung 2023 menghapus tenaga honorer. Meski demikian, di sejumlah instansi pemerintah, bahkan telah berjalan sekarang. Kabiro Humas BKN, Satya Pratama mengamini kondisi itu. Seperti Satpam, Sopir hingga tenaga administrasi. Saat ini, rata-rata tenaga pengemudi, Satpam, kurir, petugas kebersihan, pramubakti, sekretaris, administrator sudah outsourcing, kata Satya. Kebijakan penghapusan tenaga honorer menyusul terbitnya PP No. 49/2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Dengan ketentuan itu, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap bekerja paling lama 5 tahun saat peraturan berlaku. Bagaimana di Kepri? Jika merujuk UMP, gaji tenaga outsourcing di kisaran Rp3.050.172, namun kalau merujuk UMK akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali pekerjaan outsourcing, pegawai PPPK akan mengambil alih pekerjaan lainnya di instansi pemerintah, termasuk di Pemda. Apalagi, gaji bulanan mereka juga beda-beda tipis dengan PNS, sebab keduanya sama-sama ASN. Catatan, 1. UMK tahun 2021. 2. Dari 6 kabupaten dan kota di Kepri hanya 2 menaikkan UMK yakni Batam dan Tanjung Pinang. 3. UMK Batam naik Rp20.500 dari UMK tahun 2020 dan Tanjung Pinang naik Rp6.013 dari UMK tahun 2020. 4. UMK tahun 2022, kecuali Bintan 6 kabupaten kota lainnya naik, meskipun tipis. 5. Disarikan dari Tribun Batam dan Kabar Batam. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.